Ini akan meningkatkan vocab dan grammar bersamaan. Jadi tidak akan rugi, karena sekali belajar vocab dan grammarnya meningkat bareng. Karena pelajaran vocab dan grammarnya berkaitan, syaratnya jangan di-skip dan laksanakanlah perintah-perintah di video ini. Sekarang kita belajar vocab dulu, perhatikan pengucapannya. Vocab 714. Install, installed, installed, memasang. Patch, patched, patched, menambal. Carpenter, tukang kayu. Bukan penjual kayu ya, tapi maksudnya orang yang ahli membuat peralatan dari kayu atau peralatan mebel ya gitu ya. Seperti contohnya Pak Jokowi, dulunya carpenter, tukang kayu. Tapi sekarang berhasil menjadi presiden, bahkan presiden terbaik di Indonesia ya. Saya ikut bangga dengan ini ya. Faucet, keran. Bacanya ini faucet. Gutter, talang air. Tile, ubin atau genteng. Plumber, tukang katrik atau tukang memperbaiki pipa, tukang ledeng. Rusty, berkarat. Jedakan dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites ya. Yo, yang sudah hafal saya tes ya. Apa arti gutter? Tadi apa? Vocab 718. Talang air. Kalau plumber, tukang patri atau orang yang ahli memperbaiki pipa atau ledeng ya. Carpenter, masih ingat? Presiden kita dulunya? Ya, tukang kayu, tapi sekarang jadi presiden terbaik ya, saya bangga. Oke, sekarang terjemahkan, yang sudah hafal ya, terjemahkan. Has artinya sudah. Ini kalimat pertanyaan ya, berarti sudahkah gitu ya, ayo. Jika sanggup, matikan suaranya, jawab sendiri. Sudahkah tukang patri itu memasang keran? Nah, kita tukang patri atau tukang ledeng. Ini ya, terjemahannya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Sudahkah ya? Sudahkah tukang kayu menambal, yang digarisbawahi terjemahan mundur ya. Semua yang digarisbawahi terjemahannya mundur. Talang air berkarat itu dan memasang genteng atau ubin. Ya, ini terjemahannya ya. Ya, yang belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar berarti belum hafal vocabnya. Mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya, karena hafal vocab akan memudahkanmu memahami pelajaran dan soal-soal grammar di video ini ya. Ayo, yang belum hafal mundurkan, hafalkan lagi. Ya, sekarang saya akan menerangkan cara bertanya dalam bahasa Inggris dengan present perfect tense. Ingat, present perfect tense adalah sesuatu yang menyatakan peristiwa yang sudah terjadi ya. Yang akan saya terangkan langsung dua, kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me atau ber. Misalkan menambal atau berlari gitu ya. Rumusnya adalah have atau has ditambah subject dan harus diikuti kata kerja ketiga. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Misalkan ditambal, tertambal gitu ya. Rumusnya have has tambah subject sama kata kerjanya ketiga kayak aktif ya, cuma pakai been di tengahnya ya. Nah, ingat ya, kalau pasif ada been-nya ya. Jadi have has subject pakai been kata kerja ketiga. Sekarang mari kita latihan. Harus pakai rumus mana? A atau B ya. Kan rumus ada A dan B ya. Jika ada kalimat seperti ini. Sudahkah tukang ledeng menambal talang air berkarat itu? Lihat, menambal, oh itu berarti aktif ya, itu. Berarti harus pakai rumus A ya. Ya, subjek, have has tambah subjek ke verb 3 ya. Jadi sudahkahnya pakai have, pakai has ya. Kita lihat. Tukang ledengnya sendiri, kalau sendiri pakai has ya. Jadi sudahkahnya has. Setelah sudahkah, masukin subjeknya, tukang ledeng. Yaitu the plumber. Nah, jadi has the plumber, sudahkah tukang ledeng gitu ya. Setelah subjeknya, kata kerja langsung ketiga katanya, menambalnya ketiga. Patch, pakai ed, patch, pakai ed. Ini yang ed yang ketiga ya. Rumus beres. Kalau setelah rumus beres, vocab lain langsung diterjemahkan aja. Ingat, yang digarisbawahi terjemahannya harus mundur. Dari itu dulu. Talang air berkarat, dari itu dulu. Itu the berkarat, rusty, talang air, gutter. Nah, the rusty gutter ya. Jadi ini artinya, sudahkah tukang ledeng menambal, ini mundur terjemahannya, talang air berkarat itu. Nah, gitu ya.
Ini contoh lagi, contoh yang kedua. Sudahkah talang air berkarat itu ditambal oleh tukang ledeng? Oh, ditambal. Kalau di itu pasif tuh B yang ini. Nah, jadi harus pakai rumus ini yang ada have, has, subjek, been, verb 3 ya. Nah, mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus B. Sudahkahnya pakai have, pakai has ya. Oh, talang air berkaratnya 1, jadi pakai has ya. Jadi sudahkahnya has. Sudahkah? Has. Terus masukin subjeknya, yaitu talang air berkarat itu. Dari itu dulu. Itunya the, berkaratnya rusty, talang airnya gutter. Nah, ini the rusty gutter. Nah, ini baru subjek ya. Setelah subjek, karena ditambal pasif harus pakai been dulu kata. Jadi masukin been. Been. Nah, gitu ya. Setelah been, diikuti kata kerja ketiga. Tambalnya ketiga. Patch, patched, patched. Nah, ini yang ketiga ya. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Oleh, by, tukang ledeng, the plumber. Jadi ini artinya, sudahkah talang air berkarat itu, kalau ada bin artinya ditambal oleh tukang ledeng. Nah, gitu ya, ingat ya. Mungkin English Maniac bertanya, padahal ini kan patch kedua dan ketiga sama aja kan nulisnya kayak gini. Ini tahunya ketiga dari mana? Ini pasti ketiga, kan rumusnya gini. Have, has, subject, verb 3. Tidak ada rumus kayak gini. Have, has, subject, verb 2. Tidak ada ya. Dan kalau yang pasif juga, subjek, have, has, been, verb 3. Nggak ada rumus kayak gini. Have, has, subjek, been, verb 2. Tidak ada. Ya, jadi ini pasti verb 3 ya. Sekarang jadakan, pelajari pelajaran di atas sampai paham sekali. Setelah paham, hafalkan rumusnya. Karena akan langsung saya tes nih. Nanti saya tes seperti ini soalnya. Sebutkan rumus, bukan pasif ya, ini pasif. Rumus kalimat pasif present perfect. Inggris Maniac harus jawab cepat. Have, has, subject, been, verb 3. Nah, gitu ya. Ini harus hafal juga rumusnya. Sekarang jadakan, pahami sendiri sampai mengerti sekali dan hafalkan rumusnya. Biar buang waktu sedikit ya. Ayo, jadakan dan hafalkan sekarang. Nah, kalau sudah hafal rumusnya, saya tes ya. Ayo, masih ingat rumus kalimat pertanyaan aktif present perfect? Ayo, sebutkan. Ayo, kalau bisa cepat. Iya, rumusnya have, has, subject, verb 3 ya. Sekarang kalau kalimat pasifnya gimana? Bukan pasif ya. Pasifnya gimana ya? Pasif present perfect. Rumusnya gimana? Ayo, sebutkan. Iya. Have, has, tambah subject, ada been-nya. Been, verb 3. Jadi ingat, bedanya aktif sama pasif, bedanya tinggal tambah been aja kalau pasif ya. Ingat ya, itu ya. Kalau sudah hafal, mari kita ke latihan. Ya, sekarang ke latihan. Agar mudah, saya tampilkan rumusnya lagi ya, A dan B di atas. Sebaiknya udah hafal ya, kalau udah hafal nggak usah lihat ke atas lagi. Sekarang perintahnya ini soalnya ya. Perintahnya terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan agar bisa memilih jawaban yang benar. Oh, kalau bisa menerjemahkan nanti tahu jawaban yang benar yang mana. Jika sanggup, matikan suaranya, jawab sendiri ya jika sanggup. Clue-nya kayak gini. Ketika menerjemahkan, dipantas-pantas. Ini kan patch tambal. Di sini pantasnya menambal atau ditambal gitu ya. Nah, ya, ayo. Has tadi sudah ya. Sudahkah talang air berkarat itu? Nah, ini menambal atau ditambal nih pantasnya? Menambal oleh tukang ledeng atau ditambal oleh tukang pipa? Ditambal ya, pantasnya ditambal. Ditambal. Nah, jadi ini sudahkah talang air berkarat itu ditambal oleh tukang patri? Ditambal pasif, berarti yang harus ada been-nya, berarti yang ini jawabannya ya, been patched. Nah, ini jawabannya gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi. Tadi has, sudahkah ya? Sudahkah tukang patri menambal atau ditambal nih? Menambal atau ditambal talang air berkarat? Menambal cocoknya menambal. Di sini artinya menambal ya. Kalau menambal berarti aktif, jangan pakai been. Berarti yang ini langsung aja setelah have, has, kata kerja ketiga ya. Patched. Nah, jadi jawabannya yang ini yang benar. Gitu ya. Ayo. Jika sanggup, matikan suara saya, jawab sendiri. Ya. Terjemahkan lagi. Dipantas-pantas me atau di ya. Sudahkah keran talang air dan genteng atau ubin
memasang, dipasang ya. Dipasang, apa lebih pantas dipasang ya? Dipasang atau terpasang? Nah, ini terpasang ya di sini ya. Nah, kalau itu yang ada binnya tuh ya, berarti yang ada binnya berarti bin install. Jawabannya ini ya, bin install. Lagi ya. Sudahkah tukang ledeng memasang atau dipasang ya? Memasang keran-keran atau dipasang keran-keran? Memasang ya cocoknya. Memasang keran-keran, talang air, dan genteng atau ubin. Nah, ini. Sudahkah tukang kayu, sorry bukan tukang kayu ya, tukang ledeng ya, memasang keran, talang air, dan genteng dan ubin. Nah, gitu ya. Memasang aktif ya, berarti yang nggak ada binnya, berarti yang install. Yang ini ya. Ya, lagi terus. Sekarang terjemahannya, perintahnya, soalnya terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, lebih menantang ya. Nih, sudahkah talang air berkarat itu ditambal? Di itu berarti yang rumus B ya, gitu ya. Gak usah lihat ke atas lagi ya, kan tadi harus hafal rumusnya ya. Kita cek dulu vocabnya. Talang air dari G, masih ingat? Ya, gutter. Berkarat, rusty. Itu dari T, the. Tambal, ayo tambal, patch. Nah, tukang patri, plumber. Ya. Ingat yang di garis bawahi terjemahannya mundur ya. The rusty gutter, gitu ya. Ya, jika sanggup matikan suara saya, terjemahkan sendiri ya. Oh, talang air berkaratnya satu jadi has ya. Has the rusty gutter, ditambah pasif jadi bin, pakai bin dulu. Bin patched, pakai ed patchnya, by the plumber. Nah, gitu ya. Has the rusty gutter been patched by the plumber? Ini jawabannya ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Sudahkah tukang patri menambal? Oh, menambal aktif. Jadi jangan pakai bin ya. Tukang patri satu jadi pakai has. Has the plumber, jangan pakai bin, langsung patched ketiga ya, kan aktif. Ini mundur. Pakai the, itu the. Itu teteh the harusnya ya. The rusty gutter. Nah, gitu ya. Nah, has the plumber patched the rusty gutter? Seperti itu ya. Lagi. Ya. Sudahkah keran talang air berkarat dan genteng ubin terpasang? Oh, pasif ya, yang ada binnya ya. Cek dulu vocabnya. Keran, faucet, gutter, berkarat dari R ya. Rusty itu the ubin, tile, pasang harusnya I ya, install ya. Ya. Oh, subjeknya ada keran, ada talang air, ada genteng banyak, jadi pakai have kalau banyaknya, jangan, berarti subjeknya lebih dari satu, jadi pakai have. Have, pakai the boleh. The faucet, ini mundur. The rusty gutter, ya. And, pakai the boleh. The tilesnya sebaiknya pakai S ya, kan memasang ubinnya lebih dari satu. Pasif pakai bin dulu. Bin, ini harusnya I ya. Installed. Gitu. Have the faucets, the rusty gutter, and tiles been installed, gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Lagi. Sudahkah tukang kayu memasang keran-keran? Memasang aktif, jadi jangan pakai bin ya. Tukang kayu sendiri jadi pakai has. Has. Pakai the boleh. The carpenter installed, pakai the ya. Pakai the boleh. The faucets, pakai S ya. Kerannya lebih dari satu. Ini mundur. The rusty gutter and the, ini harusnya T ya. And the tiles, maaf ya, banyak. Nah, ini. Has the carpenter installed the faucets, the rusty gutter, and tiles? Seperti itu ya. Oke, tonton ulang dan sudah dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Jangan kalau diulang, akan lebih mahir, akan lebih hafal ya. Ingat harus diulang ya. Matikan suaranya dari awal sampai akhir supaya bisa menjawab tanpa bantuan saya. Meskipun video-video saya bisa ditonton secara acak atau tidak berurutan, Anda sebaiknya mempelajarinya secara berurutan agar hasilnya lebih baik.
sebaiknya melalui playlist. Karena kalau melalui playlist sudah diurut mulai 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Nah, itu artinya kalimat positif. Nah, kalau 1B, 2B, 3B itu artinya kalimat pertanyaan atau kalimat interrogatif ya. Dan yang dipelajari yang warnanya sama ya, yang sama warnanya. Kalau thumbnail biru nanti yang diajarkan tesisnya simple past gitu ya. Thumbnail merah yang diajarkan simple present gitu ya. Thumbnail kuning modal auxiliary apa, can, will, may, must dan sebagainya. Nah, atau klik yang kanan bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah nonton video kami.